Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam Titus pasal 3 ayat yang ketiga, saudaraku. Nah, di ayat yang ketiga, ayat yang kedua kita sudah belajar tentang ciri-ciri manusia baru. Nah, kenapa kok saya sebutkan ayat kedua ini adalah ciri-ciri manusia baru? Ini berkaitan dengan ayat yang ketiga, ya. Kita akan lihat dan kita akan baca dulu dalam terjemahan King James Indonesia. Sebab kita sendiri dahulu juga bodoh, tidak taat, sesat, diperbudak berbagai-bagai nafsu dan kesenangan-kesenangan, hidup dalam kejahatan dan iri hati, penuh kebencian dan membenci satu sama lain. Nah, ini saudaraku, jadi dahulu, kata dahulu berarti ada kata sekarang, ya. Jadi dahulu itu bodoh, tidak taat, sesat, diperbudak berbagai-bagai nafsu dan kesenangan-kesenangan, hidup dalam kejahatan dan iri hati, penuh kebencian dan membenci satu sama lain. Dahulu, sekarang apa? Nah, ini bisa disimpulkan bahwa dahulu itu adalah lambang manusia lama. Sekarang ini adalah lambang manusia baru. Jadi di ayat yang kedua itu adalah ciri-ciri manusia baru. Juga tentu saja di ayat yang pertama, yaitu taat kepada pemerintah-pemerintah. Nah, di ayat yang ketiga ini kita akan belajar tentang keadaan manusia lama. Nah, ini ya. Seseorang yang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sebagai manusia lama. Nah, ini istilah-istilah Alkitab kita perlu memahami sehingga pada waktu kita baca kita tahu, oh ini golongan manusia lama, ini golongan manusia baru. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9, Kolose 3 Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama, itu the old man bahasa Inggrisnya, dan di dalam ayat yang ke-10 the new man. Nah, jadi manusia lama, old man, manusia baru, new man. Ini istilah Alkitab. Old man itu merujuk pada manusia lama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih belum bertobat. Manusia baru ini merujuk pada manusia yang sudah percaya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut manusia baru. Apakah ada orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tetapi masih dalam keadaan manusia lama? Ada. Kenapa? Karena dia nggak bertobat. Itu nanti akan dijelaskan di dalam ayat yang ke-5, itu tentang kelahiran baru, kelahiran kembali. Orang jadi Kristen tuh gampang, saudaraku. KTP tinggal mengaku kata Kristen, jadi Kristen sudah. Tapi apakah mengalami kelahiran baru? Belum tentu. Ada orang jadi Kristen karena takut, karena bosnya agama Kristen. Kalau dia nggak Kristen nanti nggak bisa cepat naiknya, karena bosnya ini membeda-bedakan. Nah, itu kan jadi kekristenan itu hanya sebagai agama yang melabeli hidup seseorang, saudaraku. Bosnya juga salah, itu berdosa karena dia karena ini Kristen dinaikkan, karena ini bukan agama lain nggak dinaikkan. Oh, itu dosa, itu membeda-bedakan. Harusnya dalam pekerjaan sekuler tidak melihat agama, suku, ras, latar belakang. Pokoknya dia bisa kerja, pintar, dia bisa tanggung jawab, jujur, rajin, disiplin, ya dia pantas untuk naik jabatan, saudaraku. Nah, ini sekilas, saudaraku, ya. Jadi manusia lama itu masih ada, masih bisa pada diri orang-orang yang mengaku, dalam tanda kutip, mengaku ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita masih memakai manusia lama? Dikatakan dalam Kolose 3 ini cuman menanggalkan, seperti menanggalkan baju. Kolose 3:9, dan mengenakan, seperti mengenakan baju. Semudah itu loh menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Jadi kalau kita mau,
kita bisa langsung pakai manusia baru yang hidup dalam kekudusan, saudaraku, yang taat, yang tidak bertengkar, yang sabar dan lain sebagainya. Bisa, karena apa? Ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita nanti lihat di dalam ayat-ayat yang ke selanjutnya, saudaraku. Nah, manusia lama itu penuh dosa dan hawa nafsu, penuh dengan kefasikan dan akan berakhir di neraka yang kekal jika tidak bertobat. Efesus 4 ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama ini dengan hawa nafsu yang menyesatkan itu akan berakhir pada kebinasaan di neraka yang kekal. Harus bertobat. Walaupun Kristen tapi nggak bertobat juga mengenakan manusia lama dan akan berakhir kepada neraka yang kekal. Nah, keadaan manusia lama ini dijabarkan dalam Titus 3 ayat 3 ini. Sebenarnya juga dijelaskan dalam Kolose 3 ayat yang kelima sampai 9. Cuman saya tidak akan membahas di Kolose supaya nanti kalau kita sudah masuk dalam The Secret of Kolose, kita akan bahas itu. Jadi di sini kita hanya bahas di dalam Titus 3 ayat yang ketiga. Jadi Paulus menjelaskan juga dalam Kolose, dijelaskan juga dalam Titus. Kita hanya belajar di Titus ya. Adapun ciri-ciri manusia lama dalam Titus 3 ayat yang ketiga. Saudara bisa baca sendiri dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9 dan lengkapilah itu dalam pembacaan saudara. Nah, ada beberapa hal ciri-ciri manusia lama dalam Titus 3:3 itu ada 6 hal. 6 hal, 6 ciri manusia lama, saudaraku. Nah, yang pertama bodoh. Dikatakan di sini sebab kita sendiri dahulu juga bodoh, dalam bahasa Inggrisnya foolish, bahasa Yunaninya anoetos. Bodoh di sini bukan bodoh secara IQ. Oh, memang IQ-nya rendah, bodoh bukan, atau kepintaran jasmani bukan bodoh seperti itu, tetapi ini rohaninya yang bodoh. Apa artinya? Ini bisa diartikan sebagai orang bodoh, juga orang yang tidak bijaksana. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-14. Roma 1 ayat yang ke-14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Dalam bahasa Inggrisnya, to the wise, orang bijak, and to the unwise. Jadi orang yang bijak dan tidak bijaksana. Ini juga merujuk pada gitu. Jadi orang bodoh itu orang yang tidak bijaksana. Manusia lama atau orang beriman yang kembali memakai keadaan manusia lama itu merupakan orang yang bodoh. Galatia 3 ayat yang ketiga mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Maukah kamu mengawalinya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging? Ini saudaraku, jangan bodoh. Tidak mau diajar kebenaran, itu orang bodoh. Diajari firman tidak mau, akhirnya memilih berbuat dosa, itu bodoh, saudaraku. Ini orang-orang yang terpesona akan keduniawian dan ajaran-ajaran yang salah dibandingkan dengan ajaran kebenaran Yesus Kristus. Itu orang bodoh. Galatia 3 ayat 1. Ini tegas Paulus, saudaraku. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah kamu Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Kita sudah melihat terlukis dengan terang di depan kita Yesus Kristus, juru selamat dunia, yang menebus dosa kita, yang membuat kita bisa lepas dari dosa, saudaraku. Tetapi justru kita memilih berbuat dosa. Kita justru memilih untuk hidup dalam hawa nafsu. Kita justru memilih untuk mengenakan manusia lama. Itu orang yang bodoh, saudaraku. Ini orang yang tidak percaya firman Tuhan itu juga orang yang bodoh. Lukas 24 ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Jangan kita menjadi orang bodoh, saudaraku, dengan tidak mau percaya firman, dengan menuruti hawa nafsu, dengan memilih untuk berbuat dosa, tidak mau diajar kebenaran firman Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan kenakan manusia lama ini dengan kebodohan-kebodohannya itu. Ayo, kita mau mengenakan manusia baru, menghasilkan pilihan-pilihan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan pilihan-pilihan hidup yang bodoh, saudaraku. Belajar firman Tuhan, suka berdoa, ibadah, bersekutu, sehingga kita nggak jadi orang bodoh, nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah dan menyesatkan, saudaraku. Ayo belajar ya. Ini. Yang kedua, tidak taat. Ini juga ciri manusia lama, di mana firman Tuhan mengajarkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, tetapi kita malah melakukan yang lain. Ini orang yang tidak taat. Ketidaktaatan dimulai dari dalam hati yang ingin berontak. Aku ingin melepas, ingin melawan firman Tuhan. Nah, ini kemudian meluap kepada perbuatan-perbuatan yang tidak taat. Kita sudah belajar tentang ketaatan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini kita harus tahu taat ini mulai dari hal kecil sampai hal besar, dan ketaatan ini durasinya selama-lamanya taat. Taat itu tambah dan tekun. Nah, kita sudah belajar kan di ayat-ayat sebelumnya di kitab di surat Titus ini. Jika kita berlaku sebaliknya, maka kita kembali mengenakan manusia lama. Ketiga, sesat. Nah, ini sesat itu artinya melenceng dari jalan kebenaran. Saya berikan ilustrasi, saudaraku, seperti orang yang naik mobil dari Surabaya ke Jakarta, tetapi ia berkendara sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Ya jelas tersesat, saudaraku. Menurut firman Tuhan, orang yang sesat adalah orang yang tidak berjalan ke sorga. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 25. Ini istilah Alkitab orang yang sesat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu sesat karena gak berjalan ke arah sorga, ke arah neraka. Apa perjalanan ke neraka itu? Itulah perjalanan yang menuruti daging, menuruti dosa, menuruti hawa nafsu. Itu berjalan ke neraka. Tapi perjalanan ke surga ini perjalanan menuruti kesucian, hidup dalam kebenaran Tuhan, menuruti firman Tuhan, taat dipimpin Roh Kudus. Itu berjalan ke surga. Ini orang benar. Nah, walaupun sehebat apapun orang itu di dalam dunia, tapi jika jiwanya tidak mengarah ke surga, maka disebut orang sesat. Walaupun dia mungkin pandai, pintar, cerdas, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi saat dia tidak melangkah ke surga, itu orang sesat. Jadi sesat itu beda dengan sesatnya dunia. Sesatnya di dalam firman Tuhan itu harus mengarah ke surga. Mengarah ke surga. Meskipun di dalam dunia kaya, berkedudukan, tapi kok gak mengarah ke surga, sia-sia. Apalah gunanya orang memiliki seisi dunia ini jikalau jiwanya binasa. Kita hanya menikmati dunia ini berapa tahun? 70 sampai 80 tahun, kata Mazmur 90 ayat 10. Saya akan lebih-lebih bonus lah 90. Jarang yang sampai 90 sampai 100. Nah, kalau meninggal masuk mana? Surga atau neraka? Dan itu berlaku kekal selama-lamanya. Gak bisa banding, saudaraku. Kita menikmati dunia cuma 70-80 tahun, tapi sengsara selama-lama-lama-lamanya. Pangkat triliun tahun di neraka. Oleh karena itu jangan jadi orang sesat. Memang, saudaraku, sesat ini bermula dari sesuatu yang sederhana. Contoh, sesat ini bermula dari ini jalan yang benar, tapi orang melenceng ke sini. Nah, kalau 1 mili nggak kelihatan, cuman baru sesat gini melenceng kan 1 mili nggak kelihatan. Tapi kalau ini diteruskan, loh, jarak sesatnya jadi jauh lah, ini jaraknya jadi jauh. Jadi sesat ini walaupun cuma 1 mili itu juga dikatakan sesat. Itu saudara, hati-hati. Mungkin dari luar tidak kelihatan, itu dimulai dari dalam hati. Kesesatan 1 mili ini dimulai dari hati yang ingin berontak, ingin tidak taat, ingin melenceng dari firman. Itu hati. Jika ini diteruskan bisa terus masuk
dalam perbuatan dan terus sampai sesatnya kelihatan jauh, saudaraku. Ada orang-orang yang sampai berlaku homo lesbi itu sesatnya tuh sampai terbalik-balik secara tidak wajar itu, saudaraku. Nah itu, hati-hati. Jika kita tetap keras hati, satu milik tetap keras hati, bisa sesat 1 kilometer jaraknya. Waduh, sangat jauh. Jadi jangan pernah meremehkan kesesatan ini. Kita harus memiliki hati yang lembut saat menerima pengajaran firman Tuhan yang benar. Kita harus mengeluarkan semua hal dalam hidup kita untuk ditera, untuk di-ISO-kan. Itu bahasa dalam dunia perusahaan, itu dunia sekuler, pekerjaan itu ada ISO, standar firman Tuhan, ditera, dicocokkan, di-ISO-kan oleh standar firman Tuhan. Jangan sampai ada secuil kesesatan yang akhirnya membuat semakin dalam. Itu Matius 13 ayat 52. Menerima pengajaran firman Tuhan, dikeluarkan perbendaharaan yang lama dan yang baru, dikeluarkan semua. Cocokkan Tuhan, ini yang lama, yang dulu saya anggap benar, oh salah ini ternyata, oke saya buang. Ini yang baru, yang saya anggap ini benar, saya baru dapat, ini juga salah, buang. Itu tidak sampai terjadi kesesatan, ya. Lembut hati. Keempat, diperbudak berbagai nafsu dan kesenangan-kesenangan. Manusia lama pasti terikat oleh hawa nafsu dan dosa-dosa dan keduniawian. Mereka tidak mau diajar kebenaran karena memang bodoh dan tersesat, dan diikat oleh hawa nafsu dan dosa-dosa kesenangan-kesenangan duniawi yang sesaat. Satu-satunya jalan yang bisa melepaskan ikatan-ikatan tersebut adalah kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dimana jika kau mendengar firman itu, firman Tuhan memerdekakan kamu. Manusia lama yang bodoh dan sesat ini merasa kesenangan dosa ini nikmat, sehingga dia tahu padahal itulah racun ular beludak. Ulangan 32 ayat 32 sampai 33. Gampang hafalnya, saudaraku. Ulangan 32 ayat 32 sampai 33. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom. Wah, enak ya, anggur sukacita Sodom. Dosa dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Loh, sukacita tapi racun, saudara. Pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Tampaknya senang, sukacita dunia ini, tapi racun, merusak rohani, juga merusak jasmani, akhirnya berakhir di neraka yang kekal. Penyesalan karena hidupnya sudah hancur. Orang terikat narkoba, akhirnya rusak hidupnya. Menyesal, aduh kenapa kok saya pakai narkoba, itu terlambat. Oleh karena itu jangan sampai kita pakai narkoba. Tapi kalau kita sudah terlanjur, saudara yang mungkin terikat narkoba, saudara dengar firman Tuhan di dalam video ini, saudara bertobat, karena masih ada harapan dari orang-orang yang bertobat, saudaraku. Walaupun ini kayu sepanjang ini memang masih bisa dipakai, tapi kalau terbakar sisa segini, walaupun sisa segini tetap ada gunanya, walaupun mungkin banyak cacatnya, tapi Tuhan tetap bisa membuat bejana tanah liat yang tetap indah, surat tetap baik. Tapi yang terbaik adalah tidak sampai cacat, tetap utuh kayunya. Hidup kita dipakai Tuhan dengan sangat-sangat indah, saudaraku, ya. Tapi kalau sudah terlanjur ada cacat, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan akan memulihkan. Walaupun masih ada cacat-cacat, ada sisa yang itu menjadi duri kita, ya sudah. Kayak orang pakai tato, dia mau lepaskan tato akhirnya ada cacatnya, nggak bisa lepas seluruhnya, ya sudah terlanjur. Tapi yang penting bertobat, ya. Kelima, saudaraku, hidup dalam kejahatan dan iri hati. Ini juga ciri manusia lama, yaitu suka berbuat kejahatan. Seperti halnya binatang yang tidak berakal, yang hanya menuruti hawa nafsunya sendiri, sehingga menimbulkan banyak perbuatan-perbuatan jahat. Yudas 1 ayat 10. Di samping itu, manusia lama mempunyai sifat iri hati. Permulaan iri hati adalah keinginan akan perkara dunia, perkara daging.
Saat kita menginginkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, seringkali bisa menimbulkan iri hati. Dosa ini muncul hanya bagi orang-orang bebal, orang yang gak mau dinasihati, ingin sesuatu bukan dari Tuhan. Terus lihat orang lain, lo kok bisa, dia iri. Padahal itu salah, saudaraku. Iri hati merupakan tanda kebebalan. Ayub 5 ayat yang kedua, tanda orang bebal, orang keras hati, gak mau dinasihati. Hanya orang bodoh tapi keras hati itu akan mempunyai dosa iri. Saat keinginan itu muncul dan kita mengeraskan hati kita sehingga menolak kesukaan firman Tuhan, kesukaan dari Roh Kudus, maka akan timbul perasaan iri. Kok boleh ya orang itu, kok bisa, saya kok nggak bisa itu. Iri hati yang kesampaian akan menghasilkan sombongan. Oh berhasil, oh ini loh gara-gara aku. Nah itu. Tapi iri hati yang tidak kesampaian itu membuat minder. Aduh, aku ini memang orang-orang yang dibuang Tuhan, orang-orang yang tidak tidak dilahirkan sebagai orang yang bisa mendapat kesuksesan. Duh, kok bisa berpikir seperti itu? Tuh minder, dosa, saudaraku. Perkataan atau perasaan minder ini akan membuat kita menyalahkan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nyalakan ini loh, gara-gara mamaku melahirkan aku, gara-gara keluargaku broken home, gara-gara si A, si B, si C, gara-gara temanku ngajak aku minuman keras sehingga aku rusak, gara-gara pergaulanku yang seperti ini sehingga aku jadi rusak. Menyalahkan orang lain itu minder, saudara. Tapi kalau meskipun pakai narkoba tapi berkedudukan, itu malah jadi sombong orang itu. Lihat kan, pakai narkoba tapi pinter masih, nah kan jadi sombong. Itu dosa, semua dosa. Sombong dosa, minder juga dosa. Ya, iblis itu memakai keinginan manusia untuk menyisipkan dosa iri dalam hidup kita. Keinginan itu sifat manusiawi. Tapi jika keinginan itu dibuai dengan perasaan iri, orang lain kok bisa lebih, nah itu akan melahirkan dosa. Yakobus 1 ayat 14. Keinginan yang dilanjutkan dengan perasaan tidak senang menandakan orang tersebut iri terhadap orang lain. Oh, orang lain itu kok gajinya lebih besar, gak suka aku. Nah itu sudah iri, saudaraku. Ya, tapi kalau orang itu gajinya kok lebih besar, puji Tuhan. Tuhan berkati orang tersebut. Saya juga Tuhan pasti berkati jalan mereka, jalan dia dan jalan saya sendiri-sendiri. Tapi ujungnya adalah sorga. Tuhan tetap memelihara hidup saya. Nah, itu orang yang bisa berpada, bisa bersyukur, saudaraku. Keinginan sekecil atau apapun, jika diikuti dengan iri hati, maka menjadi dosa. Contoh, ingin makan tapi iri dengan orang lain yang bisa makan lebih enak. Saya kok makan tempe, itu kok bisa makan steak. Nah, itu iri, dosa. Maka dari itu, hati-hati dengan sifat iri. Ini merupakan ciri-ciri manusia lama hidup dalam kejahatan dan iri hati. Yang keenam, penuh kebencian dan membenci satu sama lain. Di dalam dunia ini hanya ada dua anak Allah, anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Anak Allah penuh dengan kasih ilahi, tapi anak iblis penuh dengan kebencian. Yohanes 10 ayat 10. Jadi jikalau ada kebencian atau rasa tidak senang akan orang lain, rasa gak senang ini orangnya ya, bukan dosanya. Kalau kita benci dosanya, kasihi orangnya, itu benar, Yudas 1:23. Tapi kalau kita benci orangnya, juga benci dosanya pasti, benci orangnya, itu kita salah di hadapan Tuhan. Itu ciri manusia lama, saudaraku. Jadi hati-hati, jangan ada rasa gak senang. Ampunilah orang lain yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni, melupakan, dan mau menerima kembali. Sudah bisa belajar di dalam The Secret of Philemon, Forgiveness Lesson from Prison, di dalam YouTube saya ini ada, saudara. Ini The Secret of Titus, saling melengkapi, saudara. Ya, ini di ayat yang ketiga. Video selanjutnya kita akan belajar dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh tentang kelahiran kembali, lahir baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.